Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Kita jumpa kembali di dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akan berbicara atau membahas Matius pasal 24 dan Matius pasal 25. Matius 24 dan 25 ini merupakan khotbahnya Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ini merupakan peringatan kepada murid-murid bahwa semua yang di dunia akan berakhir. Kita mulai dari Matius 24, bagian yang pertama, yaitu bait Allah diruntuhkan. Ini tertulis di dalam Matius 24 ayat 1 sampai 2. Bagian ini paralel dengan Markus pasal 13 ayat 1 dan 2, kemudian Lukas 21 ayat 5 dan 6. Nah, saya tidak akan membacakan ayatnya, tapi di sini saya akan menjelaskan. Setelah Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan menyatakan bahwa bait Allah akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, Tuhan Yesus meninggalkan bait Allah. Nah, kemudian murid-muridnya datang dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Waktu itu bait Allah ini sangat megah dan menjadi kebanggaan bangsa Yahudi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran bait Allah. Dan hal ini telah terjadi pada tahun 70 Masehi. Yerusalem benar-benar hancur. Bait Allah pun hancur. Yang tertinggal sampai saat ini tinggal Western Wall yang sekarang dinamakan Tembok Ratapan, tempat orang Yahudi berdoa untuk pemulihan Yerusalem. Lalu bagian yang kedua tentang permulaan penderitaan yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Dan ini paralel dengan Markus 13 ayat 3 sampai 13 dan Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Nah, ayat 3 sampai 14 Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya yang bertanya tentang tanda kedatangannya dan kesudahan dunia. Nah, tanda-tanda yang akan terjadi kalau Bapak Ibu nanti membaca, di situ akan ada tertulis ya bahwa akan ada penyesatan, adanya Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang menyesatkan, kemudian adanya peperangan di mana-mana, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, bencana alam, kelaparan, gempa bumi ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami penganiayaan. Dan akibat penganiayaan karena nama Tuhan Yesus ini akan ada banyak orang yang murtad. Kemudian juga tandanya adalah bertambahnya kedurhakaan. Kasih akan menjadi dingin. Kemudian Tuhan Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya, di mana mereka harus waspada dengan situasi itu. Harus bertahan menghadapi segala situasi yang tidak menyenangkan, karena hanya yang bertahanlah yang akan selamat. Kemudian mereka pun diminta untuk tetap memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari dua pokok ini? Orang yang percaya Kristus akan menghadapi situasi yang sulit. Karena itu harus waspada. Artinya, di dalam kewaspadaan ini kita harus memperkuat iman agar tidak goyah. Bila Mesias palsu ataupun nabi-nabi palsu datang dan berusaha untuk menyesatkan, kita tidak akan sesat. Kenapa? Karena kita mempunyai ajaran yang benar. Artinya kalau kita memperkuat iman itu pastinya dengan belajar firman ya. Kalau kita belajar firman dengan sungguh-sungguh, kita mengerti firman, apapun yang terjadi nantinya, artinya ketika Mesias palsu, nabi-nabi palsu datang, kita tidak bakal tergoyahkan. Nah, kewaspadaan ini dapat dilakukan dengan cara yang bagaimana? Ya, kita makin hidup mendekat sama Tuhan.
belajar dan hidupi firman seperti tadi yang saya katakan, serta selalu hidup di dalam doa. Lalu berikutnya kita juga harus bersiap-siap karena di depan kita akan ada penganiayaan. Dan Alkitab berkata, yang bertahan itu pasti selamat. Dalam situasi yang sulit sekalipun, mari kita tetap untuk memberitakan Injil. Lalu yang berikutnya kita lihat bagian yang ketiga di Matius pasal 24 ayat 15-28. Ini paralel dengan Markus 13 ayat 14-23 dan Lukas pasal 21 ayat 20-24. Berbicara tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Tuhan Yesus menyatakan bahwa akan datang pembinasa keji seperti yang dinyatakan Nabi Daniel. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam Daniel pasal 9 ayat 27, kemudian Daniel 11 ayat 31, dan Daniel pasal 12 ayat 11. Yang akan menajiskan dan menghancurkan bait Allah. Jadi akan ada pembinasa keji yang datang untuk menajiskan dan menghancurkan bait Allah. Nah, ketika si pembinasa itu datang, maka penduduk itu harus melarikan diri. Jangan lagi berurusan dengan hal-hal yang tidak penting. Di masa ini adalah masa di mana penyiksaan yang berat akan terjadi. Tetapi bersyukur karena Tuhan Allah tetap pegang kendali. Artinya waktu penyiksaan ini akan dipersingkat karena orang-orang pilihannya. Nah, dalam situasi ini Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan dan mereka pun akan mendemonstrasikan kehebatannya dengan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat demi mujizat terjadi. Nah, tujuannya adalah untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya agar mereka jangan terpancing, jangan percaya kepada apa yang mereka lakukan. Yang pasti, Tuhan Yesus akan datang kembali. Matius 24 ayat 28, di sana ditulis, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ini adalah sebuah peribahasa yang sudah umum. Burung nasar adalah burung pemakan bangkai yang sangat peka untuk mendeteksi tempat-tempat bangkai. Dan di mana mereka dapat menemukan bangkai-bangkai, disitulah mereka berkerumun untuk memakan bangkai-bangkai tersebut. Jadi maksud Tuhan Yesus ke tempat seperti itulah penyesat-penyesat itu akan dibawa, yakni ke tempat mayat, tempat yang penuh dengan kematian dan kebusukan. Sebab mereka adalah orang-orang yang tidak benar. Sebagaimana mayat atau binatang yang mati akan dikerumuni oleh burung-burung nasar untuk memakannya, demikianlah para penyesat itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, di sini kita belajar selama masih ada kesempatan untuk belajar firman, kita terus belajar. Penyesat-penyesat kembali diingatkan akan bermunculan untuk menyesatkan kita. Dengan mempelajari firman Tuhan dengan benar, maka kita bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Dan ketika masa aniaya tiba, tetaplah teguh, karena Tuhan pasti datang untuk menolong dengan mempersingkat waktunya. Kemudian bagian keempat kita melihat di dalam Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36 yang paralel dengan Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32 dan Lukas 21 ayat 25 sampai 33. Ini bicara tentang kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, alam akan berbicara. Akan terjadi goncangan yang hebat. Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dengan segala kemegahan dan kemuliaannya.
Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar selain mengerti tentang pengajaran yang benar, juga harus bisa mengerti tanda-tanda zaman. Tuhan Yesus juga memperingatkan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataannya tidak akan berlalu. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Jangan pernah meremehkan firman Tuhan, karena firman-Nya pasti akan terjadi. Persiapkan diri, karena Tuhan Yesus akan datang kembali. Akan ada pertemuan di udara atau di awan-awan antara Tuhan Yesus dan orang-orang pilihannya. Selanjutnya kita lihat di Matius 24 ayat 37 sampai 51 ya. Ini paralel dengan Lukas 17 ayat 26 sampai 30 dan 34 sampai 36. Nah, sekalipun Tuhan Yesus akan datang kembali, tentang waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Dijelaskan tentang suasana menjelang Tuhan Yesus datang. Dikatakan mirip dengan zamannya Nuh. Manusia pada zaman itu atau pada zamannya Nuh hidup dalam dosa yang sangat-sangat membuat hati Tuhan sedih. Berbagai macam dosa mereka lakukan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12, di sana dikatakan adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, inilah keadaan zaman di atau di zamannya Nuh ya. Mereka juga hidup dalam kenikmatan dunia semata, mengejar kehidupan duniawi dan tidak pernah memikirkan kehidupan setelah kematian. Dan dikatakan akan terjadi pemisahan antara yang percaya dengan tidak percaya, antara orang benar dan orang jahat. Yang tidak percaya dan jahat pasti akan ditinggalkan. Kedatangan Tuhan Yesus dikatakan seperti pencuri. Tidak ada pemberitahuan tentang waktu, tapi tanda-tanda yang mendahuluinya diberitahukan. Karena itu, perlu kesiapan dan tetap melakukan tugas dengan setia. Juga tidak hidup dengan mereka yang melakukan hidup semau gue atau suka-suka, yang hanya mementingkan kenikmatan dunia. Di dalam ayat 45 sampai 51, murid-murid Kristus diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya harus tetap setia dan bijaksana, terus bekerja sambil menantikan kedatangannya. Ada sebuah tanggung jawab yang dipercayakan dan suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Ada perbedaan antara hamba yang bijak dan hamba yang jahat. Hamba yang bijak akan melakukan tugasnya, sedangkan hamba yang jahat meremehkan tugas, sehingga pada akhirnya akan memperoleh hukuman. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali di waktu yang tidak seorang pun tahu. Namun, perlu belajar dan memperhatikan tanda-tanda zaman. Lalu kita pun belajar untuk tidak fokus pada kenikmatan hidup duniawi, karena semua akan berakhir. Yang hidup sembrono dan tidak memperhatikan hidup yang akan datang akan berakhir di dalam penghukuman. Nah, selama dalam masa penantian, mari kita hidup dengan bijaksana, tetap melakukan tugas dengan setia dan penuh tanggung jawab. Ingat, Bapak Ibu, semua akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di dalam Matius pasal 25, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama,
di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, ini perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ini hanya terdapat di Injil Matius saja ya. Di dalam Injil yang lainnya tidak ada. Nah, dalam perumpamaan ini dikatakan ada 5 gadis yang bijaksana yang mempunyai pelita dan membawa persediaan minyak. Mereka membawa persediaan minyak, menandakan mereka telah mempersiapkan diri dengan sangat detail, memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Bisa dikatakan mereka orang-orang yang serius dengan persiapan penyambutan mempelai yang akan datang. Kemudian ada juga ditulis tentang 5 gadis yang bodoh, yang mempunyai pelita tapi tidak membawa persediaan minyak. Mereka terkesannya asal-asalan dalam mempersiapkan diri, tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, mau yang gampang saja dan tidak mau repot. Nah, ketika mempelai datang, maka apa yang terjadi? 5 gadis yang bijaksana dapat masuk ke tempat pesta dengan nyaman dan penuh sukacita. Sedangkan 5 gadis bodoh, mereka tertinggal di luar ruangan dan tidak punya kesempatan untuk menikmati pesta. Karena ketika mereka datang, pintu sudah tertutup alias terlambat. Nah, apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? 10 gadis itu menggambarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sedang menantikan kedatangannya. Sekalipun sudah percaya, dibutuhkan persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tidak boleh asal-asalan, harus serius mempersiapkan diri. Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki akan datang pada waktu yang tidak diketahui. Dibutuhkan kesiapan dari orang-orang percaya. Jangan tidur terus seperti 5 gadis bodoh tadi, ya. Kemudian mereka pada saat bangun, gelagapan karena tidak punya minyak. Nah, diharapkan di dalam tidur sekalipun harus tetap siap. Tidur menunjukkan sikap yang santai dan bermalas-malasan. Nah, jika sudah tiba waktunya Tuhan Yesus datang, tidak peduli loh, ada yang belum siap atau tidak. Maka itu kita harus selalu siap. Mari kita menjadi umat yang bijaksana. Persiapkan diri dengan baik. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga pada saat Dia datang, kita semua boleh masuk di dalam perjamuannya. Jangan sampai kita tiba di saat pintu sudah tertutup alias terlambat. Selanjutnya yang kita lihat di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 yang paralel dengan Lukas 19 ayat 12 sampai 27. Ini berbicara tentang talenta ya. Dalam perikop ini diceritakan tentang seorang tuan yang pergi dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Hamba yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta, mereka bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dengan segera mereka mengerjakannya dan mereka memperoleh hasil. Sedangkan yang dipercayakan 1 talenta, pikirannya jahat, sehingga dia tidak mengerjakan, bahkan dia menyembunyikan di dalam tanah. Nah, ketika tuannya kembali, perhitungan pun dimulai. Hamba yang diberi 5 talenta dan 2 talenta, mereka berhasil menggandakannya. Tertulis demikian di dalam ayat 20, saya akan bacakan sampai ayat 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Nah, Bapak Ibu, hamba yang mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mendapat pujian, dan bahkan menerima kebahagiaan bersama tuannya. Nah, lalu bagaimana dengan hamba yang menerima 1 talenta? Di dalam ayat 24, saya bacakan dan seterusnya ya. "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan.' Maka jawab tuannya itu, 'Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Oh, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena," perhatikan ini, "karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Hamba yang menerima 1 talenta mendapat hukuman, karena dia tidak melakukan tugasnya dan bahkan mengata-ngatai tuannya sebagai manusia yang kejam. Ini merupakan sebuah alasan ya, karena kemalasannya untuk mengerjakan tugasnya. Akibat dari perbuatannya, talenta yang ada padanya diambil dan dia pun mendapatkan hukuman. Apa yang kita bisa belajar dari bagian ini? Di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, orang percaya diberi kepercayaan untuk menjalankan talenta sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak akan mempercayakan sesuatu yang kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Artinya, Dia memberikan kepada kita talenta sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Talenta yang Tuhan percayakan bisa berupa pelayanan, pekerjaan, atau apa saja yang bisa dikembangkan. Semua itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, karena setiap kepercayaan akan dituntut pertanggungjawaban. Jika kita bertanggung jawab, maka kita akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Sebaliknya, jika kita malas, maka yang ada pada kita akan diambil, lalu diberikan pada yang rajin dan bertanggung jawab. Yang malas dan tidak bertanggung jawab dikatakan hamba yang tidak berguna, dan pastinya mendapat hukuman. Mari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan menjalani kehidupan yang bertanggung jawab atas setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu bagian berikutnya kita lihat di ayat 31 sampai 46. Bagian ini pun hanya tertulis di dalam Injil Matius saja. Dan ini bicara tentang situasi saat Tuhan Yesus datang kembali. Kedatangan Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan.
Kenapa? Karena dia akan datang sebagai raja. Pada saat dia datang, akan ada penghakiman bagi seluruh bangsa tanpa kecuali. Disinilah akan terjadi pemisahan antara domba dan kambing. Siapa domba dan siapa kambing? Domba adalah lambang dari orang benar, sedangkan kambing sebagai orang jahat. Domba atau orang benar melakukan tindakan yang menyenangkan sang raja. Ada kepedulian yang tulus kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan kambing atau orang jahat tidak punya kepedulian sama sekali. Dan domba ditempatkan di sebelah kanan. Ini menggambarkan posisi terhormat yang mendapat perkenanan sang raja. Dan mereka mendapatkan berkat kerajaan. Sedangkan kambing ditempatkan di sebelah kiri yang menunjukkan orang-orang yang tidak mendapat perkenanannya. Dan mereka akan dimasukkan ke tempat celaka, yakni tempat siksaan kekal. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Saat kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja, akan ada penghakiman bagi semua orang, tanpa kecuali. Orang yang sudah dibenarkan dan hidup dengan tindakan yang benar, penuh dengan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, akan mendapat perkenanannya, ditempatkan di tempat terhormat, dan mendapatkan berkat kerajaan. Sedangkan mereka yang jahat dan hidup dengan tindakan yang tidak punya kepedulian sama sekali kepada sesama yang membutuhkan, tidak mendapatkan perkenanannya, ditempatkan di tempat celaka, yakni tempat siksaan kekal. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan senantiasa hidup dalam perkenanannya, dan pastikan kita akan menerima berkat kerajaan yang telah disediakannya. Baiklah Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Dan saya harapkan Bapak Ibu membaca dengan seksama Matius pasal 24 dan 25. Kemudian kita akan ketemu di dalam grup diskusi kita di grup WhatsApp. Dan saya harapkan kita di sana akan lebih memperdalam melalui pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi-diskusi. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.